A few moments later. Perkenalkan, nama saya Luciana Rahel Manino. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik, kelas 5G dengan NIM 2323714234. Di sini saya akan melakukan analisis menggunakan aplikasi SPSS dengan judul penelitian pengaruh literasi keuangan, gaya hidup teman sebaya, dan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Politeknik Negeri Kupang jurusan akuntansi, khususnya kelas 5G. Namun sebelum daripada itu, kita harus mengetahui tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan teman sebaya terhadap keuangan mahasiswa. Manfaat penelitian ini yang pertama, menambah wawasan mahasiswa terkait pengelolaan dan menjadi bahan evaluasi bagi institusi pendidikan. Yang ketiga, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Yang berikut kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Yang kedua, lokasi dan waktu. Saya memilih Politeknik Negeri Kupang dan waktunya pada tanggal 5 Januari 2026. Populasi dan sampel, populasinya mahasiswa jurusan akuntansi, sampelnya 30 mahasiswa, dan teknik pengumpulan data berdasarkan kuesioner. Terus variabel penelitian yang pertama, X1-nya adalah literasi keuangan, X2-nya gaya hidup, X3-nya teman sebaya, dan Y-nya pengelolaan keuangan. Teknik analisis data yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik. Yang ketiga, regresi linear berganda yaitu uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Dan yang terakhir, uji moderasi. Baik, di sini saya akan melakukan uji validitas. Yang pertama, kita pergi ke variabel view, terus pada bagian yang kita ganti dengan soal 1 sampai soal 40, dan bagian desimal yang awalnya 2 kita ganti dengan 0, dan pada bagian label kita isi butir soal 1 sampai butir soal 40, dan pada bagian measure kita ganti ke scale. Kita pergi ke data view, dan di sini kita isi skor angket dari angket-angket yang telah kita bagikan. Terus kita pergi ke analis, pergi ke correlate, terus brief T, dan kita copy semua butir soal yang ada, pindahkan ke variabel. Terus oke. Dan ini adalah hasil dari uji validitas dari 40 pernyataan. Dan dari hasil ini saya telah pindahkan ke Excel untuk mengetahui berapa pernyataan yang valid. Dan di sini terdapat 3 pernyataan yang tidak valid dan 37 lainnya valid. Selanjutnya dari hasil yang tadi kita minimalis, terus kita pergi ke analis,
terus scale, selanjutnya reliability analysis, dan kita pindahkan soal-soal yang valid ke bagian items. Setelah itu kita pergi ke statistik, terus kita pada bagian descriptive row kita klik cell if item delete, terus continue, terus oke. Dan ini adalah hasil dari uji reliability. Dari uji reliabilitas tersebut didapat dari hasil analisis didapat nilai alfa sebesar 0,943, sedangkan nilai R kritis atau uji dua sisi pada signifikansi 5% dengan N sama dengan 30 didapat sebesar 0,361. Maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliable. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Kita pergi ke variable view, terus name kita yang tadinya kalau diuji validitas dan reliabilitas kita tulis soal 1, di sini kita tulis x1, x2, x3 dan y. Terus pada bagian desimal kita isi 0, dan pada bagian label kita tulis nama dari variabel x1, x2 dan x3, dan pada bagian data view kita masukkan total. Selanjutnya kita pergi ke analis, regression, linear, terus pada bagian dependen kita masukkan variabel y, dan pada bagian independen kita masukkan x1, x2 dan x3. Selanjutnya kita pergi ke statistik, kita centang bagian deskriptif, collinearity diagnostik, terus pada bagian residual kita pilih Durbin Waston, terus continue. Pada bagian plots kita masukkan spread di X dan spreadsheet di Y. Terus kita centang histogram dan normal, continue. Pada bagian save, pada bagian residual kita centang unstandardized. Setelah itu continue, terus oke. Dan ini adalah hasil dari uji asumsi klasik atau uji normalitas. Pada uji asumsi klasik sebelumnya belum ada tabel unstandardized, maka dari itu kita pergi ke analis, non-parametric test, terus kita pergi ke legal diagnosis, terus one sample KS.
Di sini yang akan kita uji adalah unstandardized. Kita pindahkan, terus kita klik OK. Dan ini adalah tabelnya. Dari hasil uji normalitas dapat diinterpretasikan. Yang pertama, hasil dari pengujian histogram dependen variabel Y menghasilkan kurva mengunung, maka dapat dikatakan bahwa pola distribusi normal. Yang kedua, berdasarkan PP plot, sebaran titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, sehingga hasil pengujian data dinyatakan distribusi normal. Yang ketiga, dapat dikatakan normal apabila signifikannya lebih besar dari 0,05, begitu juga sebaliknya tingkat signifikan kurang dari 0,05 tidak normal. Yang keempat, uji Kolmogorov-Smirnov test lebih besar dari 0,05, jadi 0,058 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan distribusi normal. Yang berikut adalah uji multikoliniaritas. Jika WIV di bawah atau kurang dari 10 dan tolerance value di atas lebih besar 0,01, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Berdasarkan tabel di atas, diketahui WIV variabel X, variabel X1, X2, dan X3 adalah X1 1,793, X2 sama dengan 2,681 dan X3 sama dengan 2,197, lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance value X1 sama dengan 0,558, X2 sama dengan 0,382 dan X3 sama dengan 0,455 lebih besar dari 0,1, maka data tersebut tidak terjadi multikoliniaritas. Yang ketiga, uji heterokedastisitas. Dari scatter plot yang ditampilkan, titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah 0, serta tidak membentuk pola khusus sehingga asumsi heterokedastisitas terpenuhi. Yang berikut adalah uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil uji R2 di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 71,2%. Pada uji asumsi klasik, tabel ANOVA dapat diinterpretasikan F sama dengan 24,887. Signifikannya adalah kurang dari 0,000. Model regresi secara keseluruhan signifikan artinya X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Dan pada tabel koefisien diinterpretasikan X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Jika X1 meningkat 1, Y meningkat sebesar 0,720 dengan asumsi X2 konstan. X2 juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y.
jika X2 meningkat satu satuan yang meningkat sebesar minus 0,094 dengan asumsi X1 konstan. X3 juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Jika X3 meningkat satu satuan yang meningkat sebesar 0,447 dengan asumsi X1 konstan. Konstanta tidak signifikan namun tetap dapat digunakan dalam persamaan. Selanjutnya kita akan melakukan uji moderasi. Kita pergi ke variabel view, di bagian name kita ganti tadi X3 dengan M, dan masih sama. Selanjutnya kita pergi ke data view, di sini masih sama, kita masukkan total dari setiap variabel, pergi ke analis, terus regression, kita pergi ke linear. Selanjutnya dependen, kita masukkan variabel Y, dan pada bagian independen kita masukkan variabel X1 dan X2, terus kita klik OK. Dan di sini akan terjadi terdapat hasil uji moderasi untuk moderasi model 1, dan yang akan kita gunakan adalah tabel model summary dan tabel koefisien. Hasil dari uji moderasi model 1, hasil model summary, R2 sama dengan 0,617 dan adjust R2 sama dengan 0,589. Diinterpretasikan sebesar 58,9%. Variasi pengelolaan keuangan mahasiswa dapat dijelaskan oleh literasi keuangan dan gaya hidup. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Dan interpretasi untuk tabel koefisien, literasi keuangan atau LK signifikannya 0,00 lebih kecil dari 0,05, artinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Yang kedua, gaya hidup atau GH signifikan 0,171 lebih besar dari 0,05, artinya tidak berpengaruh terhadap PK. Tanpa mempertimbangkan teman sebaya, literasi keuangan berpengaruh penting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan mahasiswa, sedangkan gaya hidup tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji moderasi model 2. Pergi ke transform, compute variabel, sini x1m, pada bagian numeric expression kita pindahkan x1 terus kali dengan m. Oke. Dan akan muncul tabel baru, terus transform lagi, compute variabel, di bagian target yang awalnya x1 kita ganti dengan x2m, dan numeric expression juga kita ganti dengan x2 dikali m. Oke. Terus muncul satu tabel baru lagi. Selanjutnya kita pergi ke variabel view, di bagian label kita tulis
literasi keuangan dikali dengan teman sebaya, dan X2M kita tulis gaya hidup dikali teman sebaya. Terus bagian desimalnya kita ganti 0. Terus kita kembali ke data view. Sini kita pergi ke analis, regression, linear. Terus di sini kita masukkan M ke bagian independen, X1M dan X2M. Terus kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari uji moderasi model 2. Berdasarkan uji moderasi model 2, hasil model summary R-square sama dengan 0,754 dan adjust R-square sama dengan 0,702 dapat diinterpretasikan setelah memasukkan variabel moderasi. Kemampuan model dalam menjelaskan pengelolaan keuangan meningkat menjadi 70,2%. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan teman sebaya mampu meningkatkan kekuatan model, meskipun perlu dilihat signifikansi variabel interaksi. Untuk tabel koefisien diinterpretasikan A. Interaksi literasi keuangan dikali teman sebaya atau LK kali TS, koefisien sama dengan minus 0,047 dan signifikannya sama dengan 0,395, lebih besar dari 0,05. Diinterpretasikan variabel interaksi LK dikali TS tidak signifikan sehingga teman sebaya tidak memoderasi hubungan antara literasi keuangan dan pengelolaan keuangan mahasiswa. Artinya, pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan bersifat langsung dan tidak tergantung pada kondisi teman sebaya. B. Gaya hidup dikali teman sebaya atau GH kali TS. Koefisien sama dengan 0,019, signifikan sama dengan 0,613 atau lebih besar dari 0,05. Interpretasi variabel interaksi gaya hidup dikali teman sebaya juga tidak signifikan. Dengan demikian, teman sebaya tidak memoderasi hubungan antara gaya hidup dan pengelolaan keuangan mahasiswa. Pengaruh gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan tidak dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. 1. Pembahasan pengaruh literasi keuangan terhadap keuangan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Kupang. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,720 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan, maka semakin baik pula kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangannya. Literasi keuangan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai cara menyusun anggaran, mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta membuat keputusan keuangan yang tepat. Mahasiswa yang memahami konsep dasar keuangan cenderung lebih bijak dan menggunakan uang.
mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta memiliki rencana keuangan yang lebih terarah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori literasi keuangan yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman keuangan merupakan faktor utama dalam membentuk perilaku keuangan yang sehat. Temuan ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa literasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan individu, khususnya mahasiswa. Yang kedua, pembahasan pengaruh gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis regresi, gaya hidup memiliki koefisien regresi sebesar minus 0,094 dengan nilai signifikan 0,504 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa gaya hidup cenderung konsumtif berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan keuangan mahasiswa. Namun, ketidaksignifikan pengaruh tersebut mengindikasi bahwa gaya hidup bukan faktor dominan dalam menentukan pengelolaan keuangan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Kupang. Hal ini dapat disebabkan oleh latar belakang mahasiswa akuntansi yang memiliki pemahaman dasar mengenai keuangan, sehingga meskipun memiliki gaya hidup tertentu, mahasiswa masih mampu mengendalikan pengeluaran dan menyesuaikan dengan kemampuan finansial yang demikian. Dengan demikian, gaya hidup tidak selalu berdampak secara langsung terhadap pengelolaan keuangan apabila mahasiswa memiliki kontrol diri dan pengetahuan keuangan yang baik. Yang ketiga, pembahasan pengaruh teman sebaya terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,447 dengan tingkat signifikan 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini mengindikasi bahwa lingkungan pergaulan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku keuangan mahasiswa. Teman sebaya dapat menjadi sumber informasi, motivasi, dan contoh perilaku keuangan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Mahasiswa yang berada dalam lingkungan pergaulan yang memiliki kebiasaan keuangan yang baik cenderung tergolong untuk mengelola keuangan secara lebih bertanggung jawab. Yang keempat, pembahasan pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan teman sebaya secara simultan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Berdasarkan hasil uji simultan atau UJF, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan, gaya hidup, dan teman sebaya secara bersama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Nilai adjust R² sebesar 0,712 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan 71,2% variasi pengelolaan keuangan mahasiswa. Sisanya sebesar 28,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti pendapatan, kontrol diri, dan faktor keluarga. Yang kelima, pembahasan uji moderasi teman sebaya. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa variabel teman sebaya tidak mampu memoderasi hubungan antara literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel interaksi literasi keuangan dengan teman sebaya sebesar
0,395 dan interaksi gaya hidup dengan teman sebaya sebesar 0,613. Yang keduanya lebih besar dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan bersifat langsung dan tidak tergantung pada kondisi teman sebaya. Demikian pula pengaruh gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan tidak diperkuat atau diperlemah oleh peran teman sebaya. Dengan demikian, teman sebaya lebih tepat diposisikan sebagai variabel independen yang memiliki pengaruh langsung terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa, bukan sebagai variabel moderasi. Hasil ini mengindikasi bahwa kemampuan individu dalam mengelola keuangan lebih ditentukan oleh pengetahuan dan kesadaran pribadi dibandingkan oleh pengaruh lingkungan pergaulan.